Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar? Berharap dimanapun kita berada, dimanapun kita mendengarkan renungan ini, kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa merenungkan satu judul kebenaran firman Tuhan, yaitu sembuh dari luka hati. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur nomor 147 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mungkin kita pernah memegang gelas dan kemudian tanpa sengaja gelas itu lepas dari tangan kita. Kita berusaha untuk memperbaiki gelas itu, tapi ternyata tidak akan pernah bisa seperti semula. Sekali pecah, sulit kembali seperti semula. Demikian juga luka hati. Sekali terluka karena ucapan orang lain, karena perlakuan orang lain, atau pengkhianatan, rasanya sulit sekali untuk sembuh. Banyak orang yang mencari obat cepat supaya bisa sembuh dari luka hati, bisa dengan cara menyendiri, melampiaskan ke hal yang lain, melempar barang atau lain sebagainya. Tapi semua itu seperti menempelkan plaster pada luka yang dalam, yang artinya tidak akan bisa sembuh. Namun adakah cara yang benar supaya kita bisa sembuh dari luka hati? Jawabannya ada. Dan jawaban yang sebenarnya adalah firman Tuhan itulah yang hanya bisa menyembuhkan hati kita. Karena Dia menyediakan bagaimana seharusnya kita menyembuhkan luka yang ada di dalam hati kita. Mazmur 147 ditulis dalam konteks bangsa Israel mengalami situasi patah semangat dan patah hati karena pembuangan dan kehancuran yang mereka alami. Tetapi penulis Mazmur menekankan satu hal penting. Tuhan sendiri yang menyembuhkan hati mereka yang luka. Patah hati dalam Mazmur 147 ayat 3 ini bukan hanya kesedihan biasa, tetapi kesedihan yang sangat dalam. Ada trauma, ada kekecewaan yang sangat besar. Dan dalam situasi itu, Tuhan membalut luka mereka. Membalut luka di sini bukan sekedar membalut biasa, melainkan membalut luka-luka itu, merawat mereka dengan penuh perhatian, seperti seorang tabib yang lembut. Saudara kan terkasih, penyembuhan itu datang dari Tuhan. Dan penyembuhan itu bukan hanya bersifat rohani saja, tetapi juga menyentuh batin dan emosi kita, seluruh hidup kita. Tuhan tidak hanya tahu kita terluka, tapi juga Dia mahir menyembuhkan hati kita. Dalam bahasa aslinya, kata membalut artinya habas, yang berarti merawat dengan penuh perhatian. Artinya, penyembuhan dari Tuhan bukan reaksi cepat tanpa perasaan. Ibarat kata ya udah dibalut saja begitu, bukan. Melainkan penuh kasih dan kelembutan. Bagaimana kita bisa sembuh dari luka hati kita? Ada beberapa cara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, curhat sama Tuhan. Jangan curhat di media sosial, jangan curhat kepada manusia. Tapi hal yang paling pertama kita lakukan adalah curhat kepada Tuhan. Jangan kita pendam setiap luka. Luka yang dipendam bisa jadi racun, bisa jadi infeksi. Dan itu bisa menjadi luka yang paling mematikan dan bisa merusak kehidupan kita. Tetapi ketika kita curhat kepada Tuhan, kita berbicara kepada Dia dan menyampaikan apa yang kita rasakan. Yang kedua, lepaskan kepahitan. Dan kita memilih untuk mengampuni, bukan melupakan. Memendam dendam hanya membuat luka makin dalam. Ketika kita mengampuni, itu artinya kita melepaskan diri dari belenggu luka. Walaupun prosesnya tidak cepat, perlahan namun pasti. Yang ketiga, isi hati kita dengan firman Tuhan, bukan dengan kenangan-kenangan pahit. Hati yang luka perlu makanan yang sehat. Sama seperti kita ketika kita sakit, Bapak Ibu.
Kita butuh yang namanya makanan sehat. Ya, kita butuh buah, kita butuh minum, kita butuh makanan-makanan yang enak. Itu sebabnya hati kita juga yang terluka, kita butuh makanan yang sehat. Dan makanan itu kita peroleh dari firman Tuhan. Saudaraku, jika hari ini kita telah dilukai, entah dengan cara dihianati, ditinggalkan, dilecehkan, dihancurkan harapannya, atau kehilangan orang yang kita kasihi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin.